Hai sobat AD Channel, dimanapun kalian berada, mau yang di Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan, Amerika, dan seluruh penjuru kota di dunia ini, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian adalah kabar sehat selalu ya. Kali ini AD Channel akan merangkum alur cerita film Jepang tahun 2007 yang berjudul Dororo. Film Dororo ini dibintangi oleh Satoshi Sumabuki sebagai Yakimaru, Koshiba Sakti sebagai Dororo, Kiichi Nakai sebagai Daiko Kagemitsu, Miko Harada sebagai Yuri, dan masih banyak lagi artis-artis papan atas Jepang lainnya. Bagi sobat AD Channel yang baru saja bergabung, selamat menonton, semoga terhibur. Dan bagi sobat setia AD Channel yang selalu menemani perjalanan kami, selamat menonton, semoga terhibur, dan terima kasih sudah mensupport channel ini sampai saat ini. Daripada berlama-lama, yuk kita intro. Di awal scene, jenderal perang bernama Daigo Kagemitsu dan para pasukannya baru saja menelan kekalahan dari pasukan jenderal Kanayama. Daigo yang merasa frustasi dengan kekalahannya lalu masuk ke dalam kuil yang di dalamnya terdapat 48 patung iblis, dan di sana dia melakukan perjanjian terlarang antara manusia dan iblis. Daigo meminta kepada Raja Iblis agar Raja Iblis dapat memberikannya kekuatan super yang dapat mengalahkan Kanayama dan menaklukkan seluruh dunia. Raja Iblis yang berwujud tikus itu pun lalu mengabulkan keinginan Daigo dengan syarat 48 bagian tubuh anaknya yang sebentar lagi lahir menjadi milik para iblis. Daigo pun menyanggupi semua permintaan iblis. Kepala biksu yang melihat Daigo melakukan perbuatan terlarang itu lalu menasehati Daigo. Akan tetapi Daigo yang sudah kerasukan setan itu lalu membelah badan kepala biksu itu, dan cerita pun dimulai. Di scene selanjutnya kita akan dikenalkan dengan tokoh bernama Yakimaru, kesatria samurai pembasmi iblis, dan Dororo, wanita selengean yang berprofesi sebagai tukang copet. Yakimaru kelihatannya sedang menunggu dan mencari sesuatu di dalam bar. Sementara itu, di luar Dororo sepertinya habis melancarkan aksinya mencopet, dan kini Dororo diburu-buru para korbannya. Pindah ke Yakimaru. Di dalam bar itu ternyata Yakimaru tengah menunggu seorang penari semok body gitar Spanyol aduhai manjah tampil. Dan benar saja, ketika penari yang dimaksud muncul, Yakimaru lalu bergegas ke atas panggung, bukan untuk ikut menari poco-poco bersama, akan tetapi malah membelah topeng penari itu, dan terlihat jelas bahwa penari body semok gitar Spanyol itu adalah iblis. Iblis wanita itu lalu berubah bentuk menjadi iblis kepiting. Situasi di dalam bar menjadi tak terkendali. Dororo yang tengah dikejar-kejar korban copetnya lalu masuk ke dalam bar, bertepatan dengan Yakimaru membunuh kepiting raksasa di hadapannya. Di film ini, setiap kali Yakimaru membunuh iblis, maka dengan ajaibnya salah satu potongan tubuh dari badannya akan terlepas dan tergantikan dengan yang baru. Dororo dan korban aksi copet yang menggigil ketakutan melihat peristiwa itu. Akan tetapi nampaknya Dororo malah tambah penasaran ketika Yakimaru dan pengamen tua terlihat perbincangan serius. Si pengamen tua itu pun mengisahkan sebuah peristiwa besar kepada Dororo. Dikisahkan beberapa tahun yang lalu ada seorang penyihir terkenal yang pandai obat-obatan dan bahkan mampu membuatkan organ-organ tubuh manusia dengan mantranya. Pada suatu hari di tepi sungai, ia menemukan bayi yang potongan tubuhnya hilang. Ia lalu membawanya ke rumah untuk dirawat, dan ia juga berusaha untuk membuatkan potongan-potongan tubuh bayi itu dengan bahan bakar mayat anak-anak korban perang. Hingga akhirnya si pengamen tua bertamu ke rumah dukun sakti mandraguna itu, dan si pengamen tua itu menitipkan pedang sakti yang ia punya untuk ditanam ke badan bayi itu. Si dukun sakti merawat, mendidik, dan mengajarkan bela diri samurai hingga dewasa. Dukun yang makin menua
akhirnya meninggal dan ia berpesan agar Hyakimaru membakar rumah dan mesin penemuannya dan jangan sampai jatuh ke tangan Daiko Kagemitsu. Si dukun ini juga berpesan jika Hyakimaru ingin bagian-bagian tubuhnya kembali sempurna, maka ia harus mencari dan membunuh ke-48 iblis dengan pedang yang berada di tangan kirinya. Begitulah penjelasan singkat si pengamen tua kepada Dororo. Dororo lalu mengikuti kemanapun Hyakimaru hingga akhirnya mereka berdua saling berebut nama. Nama Dororo sebenarnya adalah julukan manusia monster yang ditujukan kepada Hyakimaru selama ini. Cewek selengean ini akhirnya memakai nama Dororo untuk dirinya. Pada saat di perjalanan mereka bertemu sesosok bayi besar gabungan 12 roh para bayi. Bayi besar itu lalu membawa Dororo dan Hyakimaru kepada suatu misteri besar yang telah terjadi di puing-puing rumah yang terbakar itu, dan sebentar lagi akan terungkap oleh Hyakimaru. Apa itu ya? Sementara itu pada saat Hyakimaru dan Dororo sedang beristirahat, sepasang manusia mendatangi rumah itu dan membawa makanan sesaji. Dororo sangat kesal setelah mendengar penjelasan kedua manusia itu yang ternyata mereka dengan sengaja telah membuang anaknya di rumah itu karena himpitan ekonomi. Pada saat di perjalanan, seorang laki-laki misterius berkuda bernama Sabame menawarkan Dororo dan Hyakimaru untuk beristirahat di tempatnya. Dororo dan Hyakimaru yang memang sedang membutuhkan penginapan lalu singgah di rumah itu. Dan di sana mereka disambut oleh 7 anak kembar dan istri Sabame dengan ramah. Pada saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba 7 anak kembar Sabame berubah bentuk menjadi iblis ulat dan hendak memakan mereka. Hyakimaru yang sangat cekatan lalu membantai ke-7 iblis itu. Pada saat yang sama bayi raksasa muncul kembali dan menuntun mereka untuk memasuki sebuah lorong kecil. Dan benar saja, di dalam lorong bawah tanah yang menembus kuil terbakar itu terdapat tulang belulang anak-anak dan terdapat ratusan indung telur iblis yang akan segera menetas. Misteri luar biasa ini akhirnya terungkap. Masyarakat lalu diberikan pengertian oleh Dororo. Sementara itu Hyakimaru langsung tancap gas kembali ke rumah Sabame untuk menyadarkan perbuatan Sabame selama ini. Di sanalah terjadilah pertikaian yang mengakibatkan Sabame tewas tertusuk pedang oleh istrinya. Hyakimaru yang sakti mandraguna dan tak bisa mati lalu bangkit dan melawan istri Sabame. Istri Sabame lalu berubah wujud menjadi peri terbang. Ketika iblis ini hendak melarikan diri, lagi-lagi bayi raksasa itu muncul kembali dan menarik tubuh iblis peri terbang itu ke hadapan Hyakimaru. Hyakimaru yang melihat hal ini tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ia lalu membelah tubuh iblis itu dan akhirnya meledak mengenai muka Dororo. Dan seperti biasanya, setelah Hyakimaru membunuh iblis, potongan tubuhnya akan tergantikan dengan yang baru. Masyarakat yang tak tahu diri itu lalu malah mengusir Hyakimaru dan Dororo karena mereka menduga-duga Hyakimaru adalah iblis. Dororo yang baru paham keadaan Hyakimaru sesungguhnya lalu memberikan support dan dukungan untuk membunuh ke-48 iblis itu agar seluruh anggota badan Hyakimaru kembali seperti sedia kala. Pertempuran demi pertempuran harus Hyakimaru lalui dan jalani demi organ-organ tubuhnya kembali kepadanya. Dororo yang selalu setia menemani Hyakimaru dengan senang hati membantunya. Bagian-bagian tubuh Hyakimaru satu persatu kembali ke tempatnya hingga akhirnya Hyakimaru sedikit mendapat penjelasan dari iblis Raja Wali bahwa ayahnya lah yang mengakibatkan Hyakimaru seperti ini. Pindah ke scene lain, sampailah mereka di perbatasan. Di sana Dororo menjelaskan bahwa dia mempunyai mimpi sangat ingin membunuh Daiko beserta keturunannya yang telah membunuh ayah dan ibunya. Di sebuah warung teh wilayah Daigo, Hyakimaru terlihat berduel dengan pasukan penguasa setempat.
Hanya beberapa jurus preman-preman itu mampu dilumpuhkan. Sang ketua preman wilayah itu menawarkan kepada Hyakimaru untuk menjadi pengikutnya, dan diajaklah Hyakimaru ke rumah ketua preman tadi. Ternyata ketua preman tadi bernama Tahumaru, anak dari Daigo Kagemitsu. Dan ketika hendak akan dikenalkan dengan ibunya, tiba-tiba ibu Tahumaru mengenali tanda di baju milik Hyakimaru. Hyakimaru yang mempunyai indera penerawan lalu melihat gambaran di masa lalu, dan ternyata perempuan di depannya adalah ibu kandungnya yang telah membuangnya dahulu. Masalah makin rumit ketika Dororo tahu Hyakimaru ternyata adalah anak dari Daigo, musuhnya. Dororo yang kecewa dengan situasi itu akhirnya mampu dinasihati oleh si pengamen tua. Si pengamen tua menjelaskan dengan detail kisah masa kelam Hyakimaru, hingga akhirnya Dororo mau memaafkan Hyakimaru. Sementara itu Daigo yang memang sudah kerasukan iblis ini masih tak mau menerima Hyakimaru sebagai anaknya, meskipun istrinya begitu gigih membela Hyakimaru sebagai anak kandung. Di tengah-tengah dilema besar yang ada di dalam hati Hyakimaru, tiba-tiba dua ekor iblis anjing ini mencoba menghasutnya agar melawan orang tuanya. Akan tetapi dengan keteguhan hati meskipun sakit hati terhadap orang tuanya, Hyakimaru lalu membunuh iblis itu, dan kali ini dua bola matanya kembali menjadi miliknya. Tahumaru yang mengetahui Hyakimaru adalah kakaknya lalu mendatanginya dan hendak membunuhnya. Perkelahian kakak beradik itu pun tak dapat dihindari. Tahumaru yakin dengan hadirnya Hyakimaru, kepemimpinan jabatan itu nantinya akan jatuh ke tangan kakaknya. Namun naas bagi Tahumaru, dengan sangat mudah Hyakimaru dapat membunuhnya. Di sela-sela pertempuran itu, tiba-tiba Yuri, sang ibu dari kedua anak ini, datang ke tempat itu. Betapa nelangsanya naluri Yuri sebagai ibu melihat anak-anaknya saling membunuh. Sementara itu Daigo yang telah dihasut oleh iblis untuk membunuh Hyakimaru lalu menemuinya. Yuri yang melihat tujuan Daigo suaminya hendak membunuh Hyakimaru lalu mencegahnya. Namun naas sekali Daigo dengan perasaan tanpa bersalah lalu membunuh istrinya sendiri. Hyakimaru yang melihat ibunya dibunuh pun gelap mata. Ia lalu mencoba melawan ayahnya sendiri yang telah menelantarkan dan mempersembahkan dirinya untuk iblis demi tahta. Daigo pun melawan. Pertarungan antara anak dan ayah pun tak terelakkan. Jurus demi jurus mereka keluarkan hingga akhirnya Daigo kalah dalam duel sengit itu. Dan pada saat detik-detik ini, iblis kembali datang untuk menggoda Daigo. Iblis menawarkan perjanjian terikat. Jika ia mau menyerahkan tubuhnya untuk iblis, maka Tahumaru akan segera dihidupkan dan akan menjadi penerusnya di kemudian hari. Daigo yang telah menyerahkan dirinya untuk iblis lalu berubah menjadi iblis bertanduk. Akan tetapi ada hal yang aneh yang ia lakukan. Daigo lalu menancapkan pedangnya dan menyuruh Hyakimaru untuk membunuhnya. Hyakimaru pun akhirnya membunuh ayahnya sendiri. Pada saat Sakaratul Maut ini, tiba-tiba tubuh Daigo meledak dan lagi-lagi sesuatu terjadi pada Hyakimaru. Organ tubuh berbentuk hati pun keluar. Dua kakak beradik itu pun akhirnya berdamai. Sang adik bersedia menyerahkan tahta itu untuk kakaknya. Sekembalinya Hyakimaru membunuh ke-24 sisa iblis yang menjadi misinya selama ini. Misi melanjutkan membasmi iblis agar potongan-potongan tubuhnya kembali seperti semula pun ia lanjutkan bersama Dororo sahabatnya. Nah, begitulah alur cerita film Dororo tahun 2007. Seru ya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa seorang bapak menumbalkan anaknya sendiri untuk iblis demi harta tahta kekuasaan? Anjing pisan kalau punya orang tua begitu. Jadi ikut gregetan sendiri aing mah. Ya sudahlah, buat sobat dari channel semua yang udah singgah di channel ini, makasih ya. Lain waktu kita sua lagi dengan tema film yang gak kalah seru dari film-film sebelumnya. Saya John undur diri. See you next time and bye.